Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam vlog ketiga, vlog penutup di tahun 2023, mari kita mari kita meneladani sebuah kepemimpinan yang sukses yang berhasil dari seorang khalifah yang masyhur, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang sejak memimpin mempunyai visi untuk menyerap apa yang diperlukan bagi masyarakat luas, kebijakan-kebijakan kenegaraan, dan kemudian melalui kepemimpinannya selama 2 tahun yang sukses, dan banyak rakyat berterima kasih kepadanya bahwa berkat Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini Islam menjadi maju dan menjadi dihormati di dunia. Tetapi apa yang disampaikan seorang khalifah ini? Dia tidak sepaham dengan apa yang dielurkan oleh rakyatnya. Beliau mengatakan bahwa berkat Islamlah seorang Umar bin Abdul Aziz kemudian bisa menjadi pemimpin yang kemudian rakyat merasakan apa hasil kepemimpinannya. Singkat saja bahwa seorang Umar bin Abdul Aziz menghindari mewariskan sebuah puja-puji dari rakyatnya, tetapi menyadarkan bahwa sesungguhnya keberhasilan selama ini bukanlah atas dirinya, tapi atas sesuatu anugerah dari Yang Maha Kuasa. Demikian, mari kita lanjutkan dengan melihat apa yang selama ini kita alami dalam dunia kepemimpinan dalam periode-periode terakhir ini. Kalau kita melihat 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, maka banyak hal yang bisa dianalisis, tapi kali ini kita akan menyoroti suatu hal yang bisa menjadi warisan bagi kita semua, bagi generasi milenial dan generasi Z. Apa? Yaitu bahwa investasi sebuah nilai value adalah sangat berharga bagi seorang pemimpin untuk menunjang suksesnya, karena value adalah dukungan alam semesta, suatu industri yang maha kuasa. Di mana value itu ditabung oleh Jokowi, yaitu sejak awal terpilih diremehkan oleh semua lawan-lawan, oleh pesaing-pesaingnya, diremehkan kemampuannya, diremehkan kapasitasnya, dan seterusnya. Sampai menjabat kemudian masih diremehkan di sana sini. Dan apa reaksi dari Jokowi adalah tidak menanggapi, tidak responsif terhadap sikap-sikap lawan maupun pihak-pihak yang meremehkannya, yang merendahkannya. Yang kedua juga sulit cari-cari kesalahannya dengan mengungkit suatu yang mustahil, suatu yang dibuat-buat, diskenarikan sebagai putra PKI, sebagai turun PKI, dan sebagainya. Dan kemudian dilanjutkan dengan petugas partai yang hanya akan melaksanakan apa yang diarahkan oleh partai yang mengusungnya. Dan kemudian bahkan dicari-cari kesalahannya dengan dikatakan bodoh, tolol, dan lain-lainnya. Apa itu semua? Yang direspon dari Jokowi adalah tidak menanggapi dengan serta-merta, dengan responsif. Hanya saat-saat tertentu saja beliau menanggapinya. Tetapi apapun yang dilakukan oleh mereka-mereka yang merendahkannya, mencacinya,
menjelekannya, mencari-cari kesalahannya adalah satu hal, dan apapun respon dari Joko adalah hal yang lain. Bagi kita adalah bahwa siapapun kita semua yang dengan sebesar hati menerima kezaliman, dijelekan, dicaci maki, difitnah, dengan ijazah palsu, dengan podcast-podcast yang sangat-sangat tidak etis, adalah sedang menabung sebuah kebaikan dan investasi sebuah value. Jadi kenapa kalau selama akhir periode 70 lebih rakyatnya tetap puas dengan kepemimpinannya, tentunya bukan semata-mata hasil seorang pribadi Jokowi, tapi adalah kecampur tangan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kan beliau telah menabung kebaikan, menerima cacian, hinaan yang kecil dan kezaliman lain dari pihak-pihak yang merasa lebih baik, merasa lebih bagus, dan sebenarnya mereka lebih kerdil dan lebih sempit berpikirnya. Demikian juga bila kita mengamati proses-proses menjelang pemilihan presiden baru ini, proses kampanye, mereka-mereka banyak yang baik tim sukses maupun capresnya mengangkat tema etis, tema etika, tema integritas, tema lainnya. Kalau kita lihat, justru mereka yang paling kencang bersuara tema integritas, tema-tema etika, tema patuh kepada aturan mereka-mereka yang punya latar belakang background yang ingkar janji, yang berkhianat, dan yang lain-lainnya. Bisa kita ikuti jejak-jejak digital baik individual capres maupun partai-partai yang selama ini dengan gagah mengusung nyindir tema-tema integritas, tema moral adalah mereka pelanggar, pengkhianat-pengkhianat yang sejak Gus Dur dilengsarkan main mata ikut melengsarkan, dan seterusnya sampai perjanjian-perjanjian antar partai, kolaborasi antar partai pun dilanggar walaupun di atas hitam dan putih tertulis, dan sekarang mereka dengan lantang mengangkat kata-kata moralitas, etis, etika, integritas. Kita saksikan, tidak malukah mereka? Mari kita generasi Gen Z yang cerdas, siapakah di antara capres tiga ini yang paling banyak menabung kebaikan dan value, yang paling banyak dihianati sebelumnya, yang paling banyak menerima kezaliman sebelumnya, adalah insya Allah dia adalah yang akan didukung oleh alam semesta, akan diindos oleh Yang Maha Kuasa. Kita doakan menjadi pemimpin sejati yang akan membawa kemajuan bangsa, meneruskan kepemimpinan Joko Widodo di negara yang maju, bebas intervensi negara manapun, bebas tekan negara manapun, sukses menuju cita-cita rakyat adil makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.